Halo semuanya, perkenalkan saya Pandu dari 127. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelainan dan penyakit genetik pada manusia, terutama oleh alel yang tertaut pada autosom. Nah, kira-kira bagaimana sih hal tersebut dapat terjadi secara genetik? Simak terus videonya ya. Kelainan dan penyakit genetik pada manusia dapat disebabkan oleh alel-alel yang teratur pada kromosom seks atau gonosom maupun kromosom tubuh ataupun autosom. Nah, alel tersebut dapat bersifat dominan ataupun resesif. Pertama adalah kelainan yang disebabkan oleh alel dominan autosom. Nah, di sini ada thalassemia, hipertensi, leukemia, dan lain-lain. Tapi saya akan mencontohkan dua, yaitu thalassemia dan leukemia. Pertama adalah thalassemia. Thalassemia merupakan kelainan eritrosit atau sel darah merah di mana eritrosit berbentuk lonjong dan kecil-kecil, sehingga daya ikatnya terhadap oksigen rendah dan dapat menyebabkan anemia. Penyakit thalassemia dapat diderita oleh laki-laki ataupun perempuan. Nah, positif thalassemia sering dilambangkan sebagai T kapital, sedangkan negatif thalassemia sering dilambangkan sebagai T yang tidak kapital atau T kecil. Nah, pada thalassemia berlaku aturan pertama, individu yang bergenotip T kapital H kecil T kapital H atau homozigot dominan akan menderita penyakit thalassemia mayor yang menyebabkan kematian. Kedua, individu yang bergenotip T besar H kecil T kecil H kecil atau heterozigot akan menderita thalassemia minor, yaitu bersifat normal namun membawa sifat thalassemia atau disebut sebagai normal carrier. Nah, yang ketiga adalah individu yang bergenotip T kecil H kecil T kecil H kecil atau homozigot resesif yang merupakan individu normal. Kedua adalah leukemia. Leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang abnormal. Nah, pada kanker darah ini sumsum tulang atau bahan kenyal di dalam tulang menghasilkan banyak sel darah putih yang tidak normal. Sel-sel yang memadati sumsum tulang dan masuk ke aliran darah tidak seperti sel darah putih yang sehat, mereka tidak dapat melindungi tubuh dari infeksi apapun sehingga sia-sia saja. Nah, positif leukemia sering dilambangkan sebagai L kapital, sedangkan negatif leukemia sering dilambangkan sebagai L tidak kapital atau L kecil. Nah, pada leukemia, individu yang bergenotip L besar atau homozigot dominan akan menderita leukemia. Individu yang bergenotip L besar L kecil atau heterozigot akan menderita leukemia juga. Nah, individu yang bergenotip L kecil atau homozigot resesif baru adalah individu normal. Jadi ada sedikit perbedaan dengan thalassemia, di mana thalassemia ini akan bersifat mayor hanya ketika dua-duanya itu dominan, sedangkan pada leukemia jika salah satunya saja dominan, yaitu L besar atau L besar L kecil, nah individu itu akan menderita leukemia. Nah, selanjutnya adalah kelainan yang disebabkan oleh alel resesif autosom. Nah, saya akan memberikan contoh dua penyakit di sini, yaitu sickle cell anemia dan juga albino. Nah, pertama adalah sickle cell anemia atau kita sering sebut sebagai siklemia, merupakan kelainan sel darah merah yang berbentuk bulan sabit sehingga daya ikatnya terhadap oksigen rendah dan juga dapat menyebabkan anemia. Nah, positif siklemia sering dilambangkan sebagai S tidak kapital, sedangkan negatif siklemia sering dilambangkan sebagai S kapital. Nah, perbedaannya adalah pada leukemia ataupun pada thalassemia itu yang positif itu dilambangkan sebagai kapital atau kapital. Sedangkan pada sickle cell anemia ataupun albino yang merupakan alel resesif autosom atau terikat pada alel yang resesif, itu positifnya adalah yang tidak kapital atau yang resesifnya. Nah, jadi jika individu memiliki kromosom homozigot dominan, anggaplah S besar, maka ia dipastikan normal. Nah, ketika individu memiliki kromosom heterozigot S besar S kecil, maka ia dapat menjadi normal carrier, yaitu bersifat normal namun membawa sifat dari siklemia atau dapat menurunkan sifat dari siklemia itu sendiri. Nah, dan individu yang memiliki kromosom homozigot resesif atau S kecil, maka ia dipastikan siklemia dan hampir dipastikan atau letal atau akan meninggal. Yang kedua adalah albino. Albino merupakan tidak adanya pigmen pada kulit, rambut, dan mata. Albino terjadi karena tubuh tidak mempunyai enzim tirosinase yang mengubah tirosin menjadi melanin sehingga terbentuk kombinasi rambut putih, mata kemerahan, dan kulit yang sangat cerah. Nah, positif albino sering dilambangkan sebagai A tidak kapital atau A kecil, sedangkan negatif albino sering dilambangkan sebagai A kapital. Nah, pada penyakit ini, jika individu memiliki kromosom homozigot dominan atau A besar, maka ia dipastikan normal.
Individu yang memiliki kromosom heterozigot atau A besar A kecil, maka ia dipastikan menjadi normal carrier, yaitu bersifat normal namun dapat membawa sifat albino atau dapat menurunkan sifat albino. Yang ketiga adalah seseorang memiliki kromosom homozigot resesif, yaitu A kecil, maka ia dipastikan albino. Nah, sayangnya kelainan dan penyakit menurun tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dihindari kemunculannya pada generasi berikutnya melalui pengaturan pasangan dalam perkawinan. Nah, saya punya 4 contoh kasus di sini. Nah, pertama adalah suami talasemia dan menikah dengan istri yang normal carrier, dan kedua adalah suami yang normal carrier talasemia dan istri yang normal. Nah, kita pada kasus pertama, yaitu suami talasemia dan istri yang normal carrier, kemungkinan anak-anak yang normal atau memiliki kromosom T besar adalah 0%. Nah, sedangkan pada kasus kedua, yaitu suami normal carrier atau T besar T kecil dan istri normal atau T besar memiliki kemungkinan anak normal atau dengan kromosom T besar sebesar 50%. Nah, dari sini dapat dilihat atau dapat dibedakan persentase dari kemungkinan anak itu lahir secara normal atau memiliki kromosom T besar. Nah, contoh lainnya adalah suami yang siklemia dan istri yang normal carrier pertama, dan kedua adalah suami normal carrier siklemia dan istri yang normal. Nah, pada kasus pertama, suami siklemia memiliki kromosom S kecil dan istri normal carrier memiliki kromosom S besar S kecil. Itu memiliki kemungkinan anak 0% yang bersifat normal atau memiliki kromosom S besar. Nah, pada kasus kedua, itu suami normal carrier atau S besar S kecil dan istri normal S besar, itu memiliki kemungkinan 50% anaknya memiliki kromosom S besar atau normal sepenuhnya. Nah, juga dapat dilihat bahwa ketika salah satu pasangan itu normal carrier dan satunya normal, maka ia akan menghasilkan keturunan yang kemungkinan 50% itu normal. Nah, sedangkan ketika siklemia ketemu dengan normal carrier siklemia, itu tidak menghasilkan persentase kemungkinan anak terlahir dengan normal, sehingga hal ini pernikahan semacam ini perlu dihindari. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.